aku udah pakai skincare khusus untuk skin barrier, tapi kok skin barrier aku sepertinya tetap rusak ya, sepertinya nggak membaik, tetap gitu-gitu aja, jerawat timbul tenggelam, beruntusan nggak berhenti-berhenti muncul. What's up guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Jemima, dan kalau teman-teman baru di sini, welcome, nice to meet you. So di video kali ini seperti yang teman-teman udah lihat dari judulnya, teman-teman akan lebih mendalami soal skin barrier dan bagaimana cara yang paling tepat untuk memperbaikinya. Karena skin barrier itu merupakan kunci utama sebenarnya untuk kulit yang sehat dan bisa berhasil dirawat menggunakan perawatan skincare di rumah aja gitu ya guys. Udah sering banget kita ngobrolin dan review skincare soal skin barrier, tapi sebenarnya kita paham bener nggak sih soal skin barrier ini? Atau misalnya ada dari teman-teman yang, Kak, aku udah pakai skincare khusus untuk skin barrier, tapi kok skin barrier aku sepertinya tetap rusak ya, sepertinya nggak membaik, tetap gitu-gitu aja, jerawat timbul tenggelam, beruntusan nggak berhenti-berhenti muncul. Walaupun kita udah pakai skincare khusus skin barrier, apakah beberapa tips yang lain yang merupakan kunci juga sudah kita lakukan atau belum nih guys? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya, ya kan? Alright, kita sering banget nih dengerin soal skin barrier, tapi sebenarnya apa sih skin barrier itu? Secara gampang dan simpel untuk dipahami, skin barrier ini biasanya disebut sebagai stratum corneum, itu dia nama kerennya guys, dan merupakan lapisan atau layer terluar dari kulit kita. Jadi kulit yang kita lihat sehari-hari nih kayak gini, itu bukan cuman itu doang layernya, ada banyak lagi di bawah permukaan kulit yang kita tidak lihat secara kasat mata. Nah, yang paling luar atau yang paling atas itulah skin barrier atau stratum corneum. Dan seperti namanya, skin barrier, skin itu kulit, barrier itu pelindung, dia itu bertindak sebagai tameng atau shield, perisai dari kulit kita. Jadi yang paling pertama ketemu dan berperang melawan segala faktor-faktor luar seperti debu, polusi. Lapisan pertama yang kena skincare yang kita apply ke wajah terbuat dari apa sih? Apa yang mendirikan atau membangun skin barrier ini? Kalau misalnya shield atau perisai ya, dia terdiri dari baja, dari besi. Nah, kalau skin barrier kita, dia itu terdiri dari keratin dan lipids. Dan lipid ini juga ada bagiannya, salah satunya ceramide, kolesterol, fatty acids, itu ya ketiga komponen. Nah, kalau seandainya si keratin ini atau lipid yang terdiri dari ceramide dan teman-temannya itu terganggu atau berkurang produksinya, artinya perisai di kulit kita pasti tidak bisa terbangun dengan baik dan sempurna dong ya. Artinya dia bisa aja bolong-bolong, karena skin barrier itu dia seperti batu bata guys. Jadi ada semennya, ada batu-batunya. Nah, kalau misalnya si semennya ini, yang lipid ini, dia tuh agak kurang produksinya atau terganggu atau terdamage, bayangkan aja kalau misalnya kita mau susun batu bata terus semennya kurang, pasti kan bolong-bolong dan gampang runtuh, akhirnya rembes dan lain-lain. Seperti itu juga kulit kita guys. Selain itu, keratin dan lipid yang membangun skin barrier kita, dia juga berperan penting dalam membantu untuk ngelock atau mengunci kelembapan di kulit kita sehingga mencegah kehilangan air, nggak menguap gitu loh guys. Karena kalau menguap jatuhnya dehidrasi, seperti itu. Banyaklah hal-hal yang bisa menjadi tidak mengenakan buat kulit kita ketika komponen-komponen tersebut terganggu atau skin barrier kita tuh melemah atau bahkan rusak. Nah, kalau kayak gini kita udah paham banget ya apa sih skin barrier itu. Ternyata ada nih yang membangunnya, ada nih komponen-komponennya. Jadi kita harus jaga komponen-komponen ini supaya skin barrier kita tuh tetap sehat, nggak bolong-bolong, kuat gitu buat berperang. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih yang bikin skin barrier itu lemah atau komponen-komponen yang mendirikan skin barrier ini tuh menjadi kurang atau terganggu? Inilah dia beberapa hal yang harus kita hafal nih yang bisa memicu kerusakan skin barrier. Karena ini merupakan kebiasaan yang simple banget guys, tapi kita nggak terlalu perhatikan, dan kalau terus-menerus kita lakukan, ya udah rusak skin barriernya. Yang pertama yang menyebabkan skin barrier itu melemah atau bahkan rusak adalah satu, excessive washing atau mencuci muka secara berlebihan. Dalam hal ini menggunakan sabun cuci muka. Sebagus-bagusnya kita membersihkan kulit wajah kita, namun kalau berlebihan itu akan memicu melemahnya skin barrier. Contohnya keseringan nih ya, satu hari tuh bisa kayak 3 kali. Kedua, cuci mukanya tuh kayak terlalu lama. Tiap kali kita di kamar mandi dan cuci wajah kayak bisa 3-5 menitan. Nah, hal ini bisa banget guys nge-strip atau malah mengganggu produksi minyak alami
alami di kulit kita. Alhasil kulit terasa kering dan ujung-ujungnya bakalan dehidrasi, malah iritasi. Yang kedua adalah produk-produk yang harsh atau terlalu strong buat kulit ya. Produk apapun itu, misalnya sabun cuci muka yang mengandung deterjen yang terlalu berlebihan atau terlalu harsh buat tipe kulit kita masing-masing. Makanya kalau kita coba satu sabun muka, guys, kita harus perhatikan feeling setelah kita cuci muka tuh kayak gimana. Kalau misalnya setelah cuci muka kita terasa sangat-sangat ketarik, kenceng banget kulitnya, nah itu berarti sabun cuci muka yang kamu pakai terlalu harsh buat kulit kamu. Saatnya coba sabun cuci muka yang lebih gentle, yang lebih lembut. Harsh produk selanjutnya yaitu seperti eksfoliator, terutama eksfoliator yang fisikal seperti scrub atau misalnya alat-alat yang kita pakai buat cuci muka biar keren ya. Ada yang muter-muter gitu atau yang nyikat-nyikat wajah. Nah itu juga harus perhatikan kelembutannya. Kalau misalnya dia terlalu kencang, terlalu keras, cara kita pemakaiannya pun itu bisa menjadi penyebab rusaknya skin barrier. Yang ketiga, hot showers atau kita mandi pakai air panas, guys. Sebenarnya panas maupun dingin yang terlalu dingin, dua-duanya nggak baik. Bagus kalau misalnya kita pakai yang lukewarm aja. Kalau nggak hangat, ya yang biasa aja lah. Nggak usah terlalu panas, nggak usah terlalu dingin. Tapi siapa juga ya yang mandi pakai air dingin? Kebanyakan mandi pakai air panas. Nah, air panas inilah yang bisa juga berpengaruh di mengganggu produksi atau malah ngerusak natural oils di kulit kita atau minyak-minyak alami yang kulit kita punya, memicu juga kerusakan atau melemahnya skin barrier. Selanjutnya, iklim atau cuaca. Ini juga bisa banget ya. Sebenarnya ini hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kalau misalnya cuacanya tiba-tiba ekstrim, terlalu panas atau bahkan tiba-tiba hujan, berangin, dingin, itu masing-masing kulit pasti bereaksi dengan cara yang berbeda-beda terhadap perubahan iklim. Nah, sayangnya perubahan iklim yang ekstrim ini juga bisa berdampak ke melemahnya skin barrier. Makanya harus dikuatin sama skincare seperti skincare yang mengandung antioksidan, anti radikal bebas. Teman-teman bisa lihat produk-produk dengan klaim-klaim seperti itu ya. Selanjutnya adalah tentu aja exposure to UV atau sinar UV dari matahari itu ya. Powerful banget, strong banget dalam hal merusak kulit kita gitu. Aku nggak bicara soal vitamin D di sini. Aku nggak masalah kalau misalnya kita berjemur, itu juga sangat-sangat penting ya untuk vitamin D kita. Tapi jangan lupa untuk pakai sunscreen karena kita mau manfaatnya. Tapi of course kita nggak mau damage-nya kan. Jadi kalau misalnya mau berjemur, pakailah sunblock yang mumpuni SPF-nya dan jangan lupa untuk reapply seperti itu. Selanjutnya adalah terlalu banyak mengexfo kulit. Selain dari physical exfo yang udah kita bicarain di poin pertama tadi, tapi chemical exfo juga kalau dipakai terlalu sering itu bisa justru bukan bikin kulit kinclong tapi makin merusaknya skin barrier. Jadi makanya produk-produk exfo itu biasanya dibatasi pemakaiannya. 1 minggu tuh cukup 1 kali, 2 kali, paling banyak tuh 3 kali, guys. Karena kalau kita over eksfoliasi, bukan hanya kita ngangkat sel kulit mati, tapi hal-hal yang berfungsi baik juga yang positif buat kulit kita itu ikut terangkat semuanya. Makanya skin barrier pun ya udahlah ya. Kalau kamu pengen ngangkat aku yang memproteksi kulit kamu, oke ya udah, aku rusak aja, aku melemah aja. Nah, itu dia, harus hati-hati dalam menggunakan produk eksfoliator. Dan yang terakhir yang bisa juga memicu melemahnya skin barrier adalah stres dan kurang tidur. Sekarang bagaimana sih ciri-ciri skin barrier yang udah rusak atau udah melemah nih? Yang pertama, yang paling gampang kita notice adalah kulit tuh gampang banget bermasalah. Misalnya jerawat yang gak kunjung sembuh, gak kunjung berhenti muncul kemerahan, beruntusan ya. Walaupun kita udah berusaha banget pakai treatment-treatment seperti salicylic acid, serum buat jerawat, total jerawat, tapi dia tidak kunjung berhenti muncul. Itu sudah merupakan tanda-tanda dimana kita harus fokus dulu nih ke skin barrier, baru mulai treatment-treatment jerawat tersebut. Yang kedua adalah kulit tuh biasanya kusam, kurang cerah, kelihatan lelah, dan bahkan kalau udah parah pasti udah kayak gatal, memerah, iritasi, mengelupas. Nah, hal-hal seperti ini kalau disalah artikan terus kita mungkin harus exfo nih, waduh, itu malah bakalan memperparah, guys, bukan menyembuhkan kulit kita. Jadi perhatikan deh baik-baik kalau kulitnya lagi memerah, beruntusan, diikuti dengan iritasi juga di kulit, beberapa tempat yang jerawatnya hilang timbul, jangan dulu buru-buru nge-exfo, lihat dulu skin barriernya, benerin dulu skin barriernya. Pokoknya kalau kalian udah stuck di never ending cycle, siklus yang kayak gitu-gitu terus, nggak pernah ada satu periode dimana kulit aku tuh bagus-bagus aja. Stop dulu semuanya, sabar, dan kita mulai lagi memperbaiki skin barrier. Ini dia 4
aja yang bakalan aku bagiin ke teman-teman semua. 4 tips simple, gampang yang bisa kita lakukan untuk berhasil memperbaiki skin barrier yang sudah terlemahkan atau bahkan rusak. Yang pertama adalah pause dulu. Berhenti semuanya, jangan dipakein apa-apa dulu wajahnya. Aku tuh pernah bikin video soal pause ini udah lama sebenarnya, tapi video itu masih valid kok guys sampai sekarang. Kalian bisa klik video yang ini. Nanti aku bakalan taruh juga linknya di description box dan below. Di situ aku jelasin bagaimana recover atau memulihkan kulit kita dari breakout yang lagi nggak berhenti-berhenti. Itu juga bisa kalian terapkan. Tapi yang pasti stop dulu, jangan dulu terlalu banyak pakai begitu banyak produk, tapi fokuslah di satu hal dulu, yaitu hidrasi. Hydration is key. Jadi hidrasi merupakan kunci di mana kulit kita sangat-sangat butuh untuk difokuskan, dimaksimalkan dihidrasi dulu untuk memelihara skin barrier ini. Kamu bisa fokus ke ingredients seperti hyaluronic acid, glycerin atau panthenol. Di sini aku contohin 3 ingredients favorit aku untuk menghidrasi kulit ya. Bisa juga peptide. Selain itu pastinya ada ingredients ceramide, karena ingredients inilah akan membantu kulit kita untuk bertindak seperti semen pendiri skin barrier yang udah kita bahas di awal video tadi, dan menolong untuk menyembuhkan, mengembalikan kelembapan itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya moisture loss atau kehilangan kelembapan, atau bahkan water loss, kehilangan air. Jadi fokus banget harus di hidrasi dan kelembapan. Jangan dulu pakai produk yang macam-macam. Back to basic, kembali lagi ke dasar dulu ya. Dan ingredients yang udah aku bilang tadi yang sebaiknya dicari itu ada kok di moisturizer atau pelembab, yang merupakan salah satu basic dari rangkaian skincare rutin. Ini dia produk rekomendasi aku. Pasti kalian udah nggak asing lagi kalau subscribers aku dari lama, which is Skintific 5 Times Ceramide. Ini tuh berjasa banget di kulit aku, dan ingredientsnya juga memenuhi syarat aku untuk memperbaiki atau membuat skin barrier aku sehat kembali. Glycerin dia ada, hyaluronic acid dia ada, panthenol dia ada. Bener-bener ingredients yang aku suka banget guys, semuanya ada dalam sini. Utama banget untuk menghidrasi kulit, meredakan kemerahan, dan untuk memperbaiki skin barrier. Of course ada 5 times ceramide-nya. Ada 5 tipe ceramide di sini. Yang jenis-jenis ceramide ini ketika di-combine di dalam satu skincare atau dalam satu formulasi produk, itu bisa saling menguatkan satu sama lain dan sangat-sangat membantu mengisi kehilangan pada skin barrier kita, sehingga boleh kembali pulih. Kita punya perisai itu bisa utuh kembali, nggak bolong-bolong lagi. Semennya bisa terisi kembali, batu-batanya bisa tersusun dengan rapih kembali dan menjadi kuat. Dan pada akhirnya kulit kita bisa kembali seperti normalnya. Yang membuat aku senang banget dalam ingredientsnya adalah dia terdapat dalam moisturizer. Kalau dia terdapat dalam serum sebenarnya nggak masalah sih. Cuman kan kita pengen back to basic. Jadi kita pengen yang inti-intinya aja dulu deh, kayak cuci muka atau cleanse, moisturize pakai pelembab, dan protect, yaitu sunscreen. Jadi 3 ini yang paling krusial, itu aja dulu, nggak usah pakai macam-macam. Dan karena ingredients ini udah dikemas dalam pelembab, sesuai pengalaman aku, this is just the perfect moisturizer to restore our skin barrier. Bener-bener moisturizer yang formulanya enak banget untuk memulihkan skin barrier. Udah gitu, ini tuh teksturnya ringan banget guys, bener-bener ringan banget. Jadi kalau kalian tipe kulit yang berminyak banget, itu nggak bakalan kesulitan pakai ini. Kalaupun kulit kalian tuh kering, aku tuh kan combination skin ya guys. Jadi di area pipi aku yang super kering ini, itu aku suka double layer moisturizernya, baru kerasa kelembapan yang maksimal. Memang kalau di kulit yang super kering bahkan mengelupas, kalau cuman dipakai 1 layer aja, jujur mungkin kalian bakalan ngerasain belum cukup kelembapannya. Makanya aku pribadi seperti itu, cara pakainya aku suka layer sampai 2 kali bahkan 3 kali kadang, kalau kulit aku yang di bagian kering ini bener-bener lagi kering banget. Tapi kalau di T-zone aku yang berminyak, itu cukup 1 kali apply dan dia somehow bisa ngontrol minyak juga, dan gak buat sepanjang hari tuh jadi makin berminyak, gak bikin gerah. Jadi pemakaian moisturizer itu sama sekali gak ganggu gitu ya. Selain itu ada marine collagennya juga. Marine collagen itu benar-benar bikin tekstur kulit jadi lebih plumpy ya, lebih kenyal, lebih halus juga. Jadi ingredientsnya benar-benar lengkap banget. Ada banyak banget produk yang mengandung ceramides juga. Cuman sejauh ini so far aku paling cocok sama Skintific 5 Times Ceramide ini. Mau mungkin lebih dari 5 pun ceramide-nya dari produk-produk yang lain mungkin ya. Tapi semuanya bergantung pada
ada formulasinya ya guys. Kalau misalnya dia berat, lengket, that's a no for me. Dan tekstur sama formulasi dari Skintific 5 Times Ceramide ini yang paling enak sih di kulit wajah aku. Jadi mungkin teman-teman yang skin barrier-nya lagi bermasalah dan kalian belum pernah cobain Skintific, mending kalian cobain deh. Ini juga ada rangkaian facial wash-nya, ada serumnya, ada sunscreen-nya juga. Itu bagus loh sunscreen-nya guys. Aku suka banget sunscreen-nya. Aku tuh udah habis 3 botol yang warna biru. Itu juga enak banget dipakai pas lagi jerawatan ataupun skin barrier-nya lagi melemah. But yeah, for moisturizer, this one is definitely an option. Bisa jadi pilihan buat teman-teman cobain. Dan aku suka juga sekarang dia udah ada packaging yang pump kayak gini. Ada yang packaging 30 gramnya di jar, itu pakai spatula. Nah, kalau misalnya kalian udah cocok banget nih kayak aku, boleh restock yang gedenya kayak gini. Dia tuh 80 gram, isinya bener-bener banyak banget. Kalau yang jar 30 gram itu di aku nggak sampai sebulan bisa habis ya, karena aku pemakai yang cukup boros. Tapi kalau yang di botol ini aku bisa 2 bulan baru ganti. So far aku udah habis 1,5 botol gede kayak gini. So highly recommend kalian stok yang bigger size-nya kalau emang udah cocok. Tapi kalau misalnya kalian baru mau cobain dulu, bisa yang kecilnya dulu dibeli. Bahkan ada juga yang trial size-nya guys. Itu kecil banget, 5 gram kalau nggak salah. Pokoknya link produknya bakalan aku taruh di description box dan below ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cobain juga, langsung aja klik di sana. Udah gitu Skintific sering promo kok guys, jadi kalian langsung aja cek deh. Selain teksturnya yang menurut aku gel dan enak banget, dia juga punya finish yang glowingnya cukup, gak lebay. Ini tuh bisa banget dipakai pagi dan malam ya guys. Jadi moisturizer sebenarnya kita pilih satu moisturizer aja, nggak perlu day cream atau night cream. Satu aja moisturizer dipakai pagi maupun malam. Yang penting pagi hari jangan lupa pakai sunscreen yang terpisah. Nah, rekomendasi aku dari Skintific juga bagus, si 5 Times Ceramide Serum Sunscreen. You guys should definitely try that one. Jangan dulu terlalu banyak pakai active ingredients. Bahkan jangan dulu mengeksfoliasi kulit ya. Yang kedua adalah batasi jumlah kalian mencuci muka dalam 1 hari. Biasanya kalau kalian cuci mukanya pagi dan malam yang pakai sabun ya, coba pagi-pagi nggak usah pakai sabun deh. Malam hari aja pakai sabun cuci muka. Jadi pagi-pagi itu kalian cuci mukanya pakai air aja, bener-bener pakai air sampai merasa wajahnya tuh nggak berminyak. Kerasa lah ya bersih dan udah nggak licin-licin lagi. Pakai air aja, air yang bersih pastinya. Itu coba di limit penggunaan sabun cuci mukanya, boleh seperti itu. Atau switch ke sabun cuci muka yang lebih gentle. Coba lihat yang pH-nya itu balance, jangan yang terlalu tinggi, karena pH yang terlalu tinggi itu cenderung bikin feel yang kering ketarik. Nah, itu yang kita nggak mau ya. Tadi ada di penyebab skin barrier bermasalah tuh, kalau wajah kering ketarik. Jadi peka terhadap feeling kulit kalian setelah cuci muka tuh kayak gimana. Atau kalian bisa coba cuci mukanya di malam hari aja yang pakai sabun, pagi hari nggak perlu pakai sabun, dan lihat bagaimana kulit kamu bereaksi. Yang ketiga, hindari dulu makanan yang manis-manis. Nah, sementara kita mau mencoba menyembuhkan atau memulihkan kembali skin barrier kita nggak mau ada yang memicu breakout ya guys. Nah, makanan manis-manis itu cenderung memicu munculnya breakout atau jerawat. Bagaimana ceritanya kalau skin barrier kita lagi lemah, terus kita terlalu banyak makan manis, banyak jerawat yang mau muncul, sembuhnya aja susah. Tapi sebenarnya semua orang itu punya pantangan makan yang berbeda-beda ya. Jadi kalian coba deh limit satu makanan dan lihat kulit kalian tuh kayak gimana. Kalau seperti aku nih, aku tipe yang bereaksi sama gorengan. Kalau misalnya aku makan gorengan yang berlebihan, misalnya pisang goreng, singkong goreng, nah itu bisa memicu timbulnya jerawat di aku. Sedangkan kalau manis-manis, nanti kalau udah banyak banget baru bisa jerawatan. Tapi kalau cuma sedikit-sedikit masih oke lah buat kulit aku. Nah, kalau misalnya di suami aku, dia itu nggak bisa kacang-kacangan. Dia itu kalau misalnya makan kacang pasti langsung tuh wah, besoknya berjerawat atau beruntusan muncul. Nah, jadi kamu peka ya terhadap kira-kira kulit aku nih pantangan makannya apa. Nah, paling sering yang aku bilang tadi, manis-manis, gorengan yang berminyak-berminyak, atau mungkin bisa jadi kacang-kacangan kamu nggak terlalu boleh banyak-banyak. Jadi coba peka terhadap reaksi kulit kamu dari asupan yang kita masukkan ke dalam pencernaan kita. Perbaiki kebiasaan-kebiasaan ini, bakalan aku taruh semuanya di sini, dan ini semua tuh gratis. Kalian gak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan ini. Cukup tidur, jangan stres, perhatikan kebersihan kulit, seperti misalnya sarung bantal yang kita pakai, handphone yang sering kita taruh di wajah, kontrol stres, dan jangan begadang. Kalau teman-teman perhatikan kebiasaan ini dan melakukan tips-tips yang udah kita bahas tadi, mudah-mudahan
pasti skin barriernya akan membaik dan sehat kembali. Kalau sudah membaik dan sehat kembali, silahkan tuh mulai treatment misalnya eksfoliasi atau mau mencerahkan kulit, mau menghilangkan bekas jerawat. Tapi yang paling penting fokus dulu di menyehatkan skin barrier, baru bisa kita coba-coba skincare dan treatment-treatment yang lain. Kalau teman-teman pengen rekomendasi dari aku pribadi, mulai dari facial wash sampai sunscreen yang aman untuk skin barrier secara mendetail dan lebih banyak lagi pilihannya, boleh kalian tinggalkan komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa follow aku di Instagram juga ya guys, @jemimalivia, karena aku sering share rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi products, tips, beauty, skincare, and more. And thank you guys so much for watching today's video. I will see you guys in my next video. Bye bye guys.